Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, sekaligus saya katakan selamat hari Jumat Agung. Jumat pagi Agung ini tanggal 3 April 2026. Dikatakan Jumat Agung karena begitu agungnya, begitu mulia, begitu sempurnanya. Tetelestai sudah digenapi, begitu mulia pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, pengorbanan Yesus. Karena melalui pengorbanan Yesus kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan melalui pengorbanan anugerah Tuhan. Dan kita beriman kepada Dia Yesus Kristus. Pintu surga terbuka, tirai Allah terbuka di atas ke bawah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya ada di kota Jember saat ini dalam rangka ibadah Jumat Agung. Besok hari Minggu kebangkitan Kristus Yesus. Haleluya, Paskah. Mari kita mau ingat cintanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita semua. Dia naik ke surga, akan datang kembali. Semua dilakukan karena cintanya kepada kita semua. Amin. Itu saya Pastor Yakob Rahman, kami nyanyikan pujian ini. Di bukit Golgota nampaklah salibmu, haleluya. Matahari bersuramlah, amin, haleluya. Yesus anak Allah, haleluya, meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Saya orang berdosa Tuhan, karena ku tinggikan salibmu Bapa Yesus, haleluya. Sampai aku bertemu dengan Bapa di surga, haleluya. Dengar katanya hamba setia, amin, haleluya. Salibku gantikan mahkota, amin. Meski manusia, haleluya, menghinakan salib Yesus, namun bagiku sangat mulia, amin, haleluya. Hatiku sungguh keras, makin tak tergeraklah, hanya kasih-Nya yang sempurna, haleluya. Maka ku tinggikan salib-Nya, amin, haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Bapa di surga, amin, haleluya. Dengan katanya hamba setia, amin, haleluya. Salibku ganti dengan mahkota, haleluya. Salib di Golgota sudah tiada lagi, namun salib Tuhan tetap ada, amin, haleluya. Selamatkan manusia, hapuskan semua dosaku. Hatiku sekarang penuh dengan sukacita, amin, haleluya. Maka ku tinggikan salib-Nya, amin, haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Bapa di surga, amin, haleluya. Dengan katanya hamba setia, amin, haleluya. Salibku gantikan mahkota, amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan untuk kita semua, dan telah meninggalkan
teladan bagimu. Amin, haleluya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin, haleluya. Ia sendiri telah memikul salib untuk dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Juru Selamatku. Amin, haleluya. Bapa, sucikan kami pagi ini Bapa. Jumat Agung 2000 tahun yang lalu Engkau telah lahir dan mati untuk menebus dosaku Bapa. Amin. Aku mau baca firman-Mu pagi ini Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosa salahku. Amin. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus Bapa kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua. Dan sekaligus katakan selamat hari Jumat Agung. Kita mengagungkan hari Jumat bukan karena hari Jumatnya, tapi ada kisah yang agung dan mulia, yaitu tentang prosesi kematian Yesus di atas kayu salib Bukit Golgota untuk menebus dosa umat manusia yang berdosa. Semua manusia sudah berdosa, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada pintu surga tanpa pengorbanan Tuhan Yesus. Tidak ada kasih, yang ada balas dendam, yang ada umat manusia makin hidup di dalam dosa, dan upah dosa maut. Kata firman Tuhan. Tutup mari kita mau ingat cintanya Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal 2:21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya
kamu telah sembuh. Amin, amin. Firman Tuhan begitu indah buat kita semua. Kita mengingat 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Bapak Ibu bersama saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan, bisa percaya dan terima Yesus. Itu teringat, itu karena kasih-Nya Tuhan nyata buat setiap Bapak Ibu. Nyata. Karena kehadiran Yesus itu memberikan suatu fakta kasih yang sempurna. Bayangkan Bapak Ibu, tolong berimajinasi. Seandainya Yesus tidak lahir, tidak mati, tidak ada kebangkitan, dan tidak ada kasih yang nyata. Yesus naik ke surga, nggak ada cerita Yesus naik ke surga, saudara. Nggak ada ceritanya saya jadi pendeta hamba Tuhan. Nggak ada pendeta-pendeta di sini. Ya, kasih Tuhan nyata melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Sungguh, maka kita berterima kasih kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib itu. Itu melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Bayangkan saudara. Coba tolong Bapak Ibu renungkan. Seandainya Yesus tidak lahir untuk kita, tidak mati untuk kita, berarti kita tidak ada berita Natal. Nggak ada berita lahir baru. Karena Natal bicara kelahiran dikaitkan dengan lahir baru. Kematian Yesus seperti saat ini, saya mau sampaikan tentang kematian secara daging. Kalau Yesus tidak mati, manusia sombong, saudara. Wah, hidup di dalam dosa. Ya. Sedangkan kata firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Mari kita baca firman Tuhan, semua anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa hidup sampai detik ini, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari, kata firman tadi sudah sampaikan, kita sudah dipanggil karena melalui kesangsaran Tuhan Yesus, supaya kita ikuti jejaknya. Karena Yesus sudah memberikan teladan yang sempurna buat kita semua. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita diselamatkan, saudara. Sungguh, kita diselamatkan seperti dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegang diri. Amin. Bukti nyata, Yesus sudah melakukan terbaik buat setiap kita. Mari kita mau baca Yohanes 19 ayat 16 sampai 27. Karena hari ini adalah Jumat Agung spesial, saya baca ayat ini, dan saya ada pelayanan kota Jember merangka Jumat Agung, ibadah kita disertai perjamuan kudus. Saya menangis kepada Tuhan Yesus. Tuhan, karena anugerah-Mu aku diselamatkan, termasuk Bapak Ibu. Mari kita baca Yohanes 19 ayat 16. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalib. Lihat ini, keputusan Pontius Pilatus, dia gubernur Romawi, dia putuskan Yesus harus disalib. Ayat 16b, mereka menerima Yesus. Sambil mengikut salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Golgota, so ini kalau sudah pergi ke Yerusalem, pergi di Garden Tomb. Saya sudah 65 kali saya ke Israel, Garden Tomb. Itu di sana ada tempat Bukit Golgota. Persis Bukit Tengkorak, saudara. Dan di situ ia disalibkan mereka. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Yesus di tengah-tengah, lambang daripada Yesus dituduh orang yang paling berdosa durhaka. Maka ditaruh di tengah. Kiri kanannya penyamun, saudara. Tapi Tuhan ada maksud taruh di tengah. Karena dia ada di antara kita, di tengah-tengah kita. 2-3 orang berimpun dalam nama Yesus. Yesus ada di tengah-tengah. Secara vertikal rohani ada makna rohani yang dalam. Secara horizontal memis Yesus ditaruh di tengah, itu lambang aturan Yahudi. Kalau orang taruh di tengah disalib, itu karena dosanya banyak. Padahal sebetulnya Yesus untuk menebus dosa. Dosa banyak adalah Bapak Ibu Saudara semua. Umat manusia orang berdosa. Tidak ada kebenaran dalam kehidupan kita. Tapi semua dosa kedurhakaan manusia ditanggung melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itulah yang disebut Inri, saudara. Inilah raja orang Yahudi.
Terus berikutnya banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dalam bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan kau menulis raja orang Yahudi. Tapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis? Tetap tertulis, yaitu yang sudah disebut tadi, saudara ya. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Inri itu. Sesudah prajurit-prajurit menghadapkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya untuk mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah. Hanya 1 tendunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi berapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya kenapa yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka semua membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Hal itulah dilakukan prajurit. Kenapa jubah jadi masalah? Karena kerinduan dari Tuhan, setiap orang yang datang pada Yesus, jubah menggunakan jubah Yesus. Jubah kehidupan yang baru di dalam Kristus. Itu arti jubah, pakaian rohani. Orang yang hidup di dalam Kristus harus gunakan pakaian rohani, tidak menjadi ciptaan yang lama, tapi menjadi ciptaan yang baru. Menggunakan jubahku, pakaianku. Mereka membagi pakaianku. Kehidupan kita supaya kematian Kristus, setiap kita diperbarui yang percaya kepada Tuhan. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Bicara anak. Artinya, kita semua adalah anak-anak Yesus. Menjadikan kita adalah anak-anak Tuhan. Supaya kita menjadi anak Tuhan Yesus. Tuhan cinta kita sebagai anak-anaknya. Sungguh, mari kita menjadi anak Yesus yang cinta Tuhan. Yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genap apa yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Ayat 30 yang terakhir. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Sudah selesai dalam bahasa Yunani, tetelestai. Artinya sudah digenapi. Semua nubuat-nubuat nabi-nabi, Yeremia, Nabi Mika, Nabi Yesaya, semua sudah tergenapi. Dan dosa kita sudah ditebus dengan lunas dibayar. Tetelestai, semua digenapi. Cintanya Tuhan Yesus sungguh luar biasa sudah digenapi buat kita semua. Untuk itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Contoh di dalam Alkitab, ya. Kalau kita baca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53, saya mau baca. Sudah digenapi saudara semua. Yesaya 53 ayat 4 dikatakan, tetapi sungguh-sungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita dipikulnya, padahal kita mengira kita kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Harusnya kita yang ditindas, upah dosa maut. Tapi semua hukuman kutuk dosa, semua Tuhan tanggung di atas kayu salib Yesus. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Amin. Semua ditanggung oleh Yesus. Ini nubuatan Nabi Yesaya. Kurang lebih 700 tahun sebelum Masih sudah dinubuatkan. Maka dikatakan tetelestai, sudah digenapi. Dosa kita sudah ditebus. Nubuat-nubuat para nabi sudah digenapi. Rencana Tuhan keselamatan telah digenapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh itu mari, kalau Tuhan begitu cinta kita semua, mari kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalas cintanya Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupan kita. Itu mari kita komit dengan Tuhan. Tuhan, melalui pengorbananmu, aku mau cinta Engkau dengan setia. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Karena janji Tuhan nanti kelak Tuhan kan ganti dengan mahkota. Tuhan memberkati kita semua. Maka ku
tinggikan salibnya, amin, haleluya, sampai bertemu dengan Bapa, amin, haleluya. Dengar katanya hamba setia, amin, haleluya. Salibku gantikan mahkota, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin, amin. Selamat pagi, selamat kita melaksanakan ibadah Jumat Agung. Biar komitmen kita dalam suasana ibadah Jumat Agung, Yesus cintanya kepada kita diselamatkan melalui pengorbanannya. Mari kita mau tinggalkan mati. Yesus mati secara daging kita harus mati. Kita mau dibagi Kristus, kita mau sungguh-sungguh Yesus. Komitmen baru buat setiap kita, biar makin hari kita mau makin lebih dalam dengan Yesus. Komitmen baru dalam kehidupan kita. Kita matikan sifat daging, sifat yang lama kita matikan dalam nama Yesus. Yang ada dalam kehidupan kita ciptaan yang baru, yang lahir dari Roh Kudus. Dan kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Selamat ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.